Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, kali ini kita lagi mau test drive mobil ini ya. Toyota Avanza ini yang tahun 2013. Dan kita alhamdulillah dapat lagi Matic ya. Oke, kita langsung coba aja rasanya gimana mengendarai mobil ini. Ya oke, kita langsung pakai seat belt aja. Oke, seat belt. Agak ribet ya si Avanza ini ya, kalau menurut saya. Ya, ini kita nyalain AC, panas soalnya. Oke, kita langsung jalan aja. Nah, ini Avanza yang kita gunain ya. Kalian tahu ya kalau Avanza ini adalah Avanza yang Matic ya. Karena dia terbagi dua tipe ya, ada yang Matic, ada yang manual. Dan ini yang kita coba juga adalah tipe G, yang dimana saya juga udah pernah review ya, review cara in-depth atau review biasa gitu ya. Dan waktu itu kayak saya nge-review yang dapat yang manual ya. Nah ini pas banget nih keluar dari pom bensin, kita langsung ada speed bump tuh. Bantingannya masih cukup empuk ya, walaupun ini mobil udah berumur lebih dari hampir ya udah 8 tahun sih, belum nyampe 10 tahun sih mobilnya ya. Tapi di bantingan cukup berasa. Tapi untuk Matic-nya agak sedikit nge-lag ya untuk Matic-nya ini ya, si Avanza ini. Dia emang lebih bagus yang manual. Makanya kan waktu awal mobil keluar ini yang generasi kedua ini, Avanza itu kan jarang ya orang yang beli Matic ya. Kebanyakan orang beli yang manual. Dan untuk tipe yang generasi kedua ini, si Avanza ini akhirnya ada tipe jenis tertingginya ya. Kan Avanza tuh awal-awal dulu keluar kan yang bulat itu, yang kayak bakpao itu zaman dulu itu dia tipe-tipenya tuh ada tipe yang E dan G. Yang tertinggi tuh S, dan tuh S tuh sangat agak langka sih, masih langka ya kalau di zaman sebelum yang generasi kedua ini. Tapi kalau di generasi yang kedua, Avanza itu benar-benar ada yang tipe tertingginya selain tipe G ya. Ada yang namanya itu tipe G1500 dan ada yang tipe Veloz ya. Veloz juga terbagi jadi dua loh. Ada yang 1300, ada yang 1500. Wow, jadi kalau untuk Avanza itu memang yang generasi kedua ini memang tipenya jadi cukup banyak ya. Tuh kan, dia Matic-nya agak sedikit gimana ya, lemot gitu sih kalau menurut saya. Tapi untuk bantingannya sih masih empuk sih, masih enak banget. Nah, ini posisi duduk yang saya duduk ini nih, jujur ya, padahal ini bangku ini, kalau menurut saya di bangkunya ini dia tidak ada peninggi kursi ya untuk Avanza ini ya. Kecuali yang tipe tertinggi itu udah apa belum ya? Kayak belum juga deh kalau untuk Avanza, walaupun ini tipe yang Veloz itu kayak juga belum deh, belum ada head adjuster ya kalau nggak salah. Kalau ini, tapi ini bangkunya kayak terlalu tinggi gitu kan, makanya agak gimana gitu menurut saya. Agak tinggi dan agak kurang nyaman gitu. Dan dia ini posisi setir ya, kalau menurut saya itu dia memang dia bisa teleskop, tapi dia bisa tilt ya, tapi belum bisa teleskopik. Tapi kalau kita turunin itu, dia tuh kayak turun banget gitu setirnya. Jadi apalagi dengan kaki saya yang cukup panjang ini ya pasti mentok sih di setir. Makanya saya ukuran setirnya apa tuh, posisinya tuh ya agak naik aja setir ya, dan paling mentok, jadi agak nutupin speedometernya sih. Tapi nggak masalah sih bagi saya. Dan untuk suasananya di dalam mobil ini ya biasa aja sih, nggak terlalu ada unsur kemewahan ya si Avanza ini. Tapi ya namanya mobil sejuta umat ya, ini jujur ya, ya gimana ya, ya ada unsur mewahnya dikit. Tapi kalau kalian bisa, kalau ini kan mobil biasa aja gitu ya, tapi kalau kalian yang jiwa-jiwa modif atau apapun, bisa kalian ubah sih. Main ininya tuh bagus sih. Tapi bagusnya di bawahnya kalau mobil yang ini, dia sudah ada apa ya, sudah ada asbak, itu mah biasa lah, buah hazard. AC-nya sih memang masih yang model-model biasa ya, cuma hanya suhu dan kecepatan angin. Jadi dia tidak ada yang namanya tuh posisi. Kalau Avanza itu sayangnya untuk AC-nya. Dan untuk speedometernya juga masih yang biasa, tapi ini yang lebih gimana ya, lebih biasa aja sih kayak menurut saya. Bagusan yang
Kalau yang generasi pertama kan dia benar-benar RPM itu tengah-tengahnya baru ya, dia ada ya. Kalau yang manual nggak ada posisi gitu, tapi kalau yang Matic ada. Kalau yang di Avanza yang dulu yang generasi pertama, tapi memang karena Avanza yang generasi pertama itu jarang-jarang ya Maticnya ya, jadi kebanyakan orang senengnya beli manual gitu. Padahal menurut saya juga udah pernah nyoba yang manual ya Avanza, tapi yang tipe E waktu itu saya nyoba, tapi nggak ada videonya ya, sorry ya. Itu memang koplingnya memang agak sedikit keras ya untuk si Avanza ini kalau untuk yang manual. Tapi kalau Maticnya sih agak cukup lembut, tapi ya ini tadi dia agak sedikit lemot gitu gerakannya, jadi agak ya menurut saya seperti inilah ya namanya Avanza ya, mobil sejuta umat. Orang-orang kan beli mobil kan nggak memiliki untuk kenceng-kencengan kali ya, jadi ya seperti itulah ya. Tapi yang sangat disayangkan untuk Avanza yang ini yang saya bawa ini, dia sayangnya belum ber-airbag ya, karena mobil ini ber-airbag itu di tahun sekitar 2013 atau 14 itu ya, dia akhirnya ber-airbag karena kan pesaingnya di Avanza Xenia ini kan keluar ya, yaitu Suzuki R3 soalnya di tipe tertinggi dia udah ada airbag. Akhirnya di mana di Avanza akhirnya itu dikasih minor change sedikit, yaitu tadi dikasih airbag akhirnya di 2014, jadi udah pakai airbag, jadi udah lebih mantap. Dan ini emang remnya juga belum ABS juga ya untuk si Avanza yang tipe G ini, kecuali yang Veloz yang 1500 kali itu yang udah ABS kalau nggak salah. Saya juga belum pernah review juga sih mobilnya. Tapi untuk radius putarnya ini radius putarnya cukup kecil ya, jadi enak gitu kalau buat motor belok-beloknya tuh enak menurut saya. Nanti kita akan coba cari putaran balik ya. Tadi kita muter balik di area di bawah aja, di Batan Tol ya, soalnya kalau enggak ribet sih muter balik di sono. Tapi emang bener sih ini bantingannya masih enak banget gitu ya, bantingannya masih enak ya. Memang walaupun posisi duduknya jujur nih, ini ketinggian nih kalau bagi saya, ini tinggi banget, dan ini kepala saya ini kayak agak, nah nggak tahu deket-deket banget, masih agak jauh, tapi ya kalau menurut saya ini posisi terlalu tinggi, jadi agak kurang nyaman sih duduknya jadinya kalau menurut saya. Tapi kalau kalian pengen beli mobil ini nggak apa-apa, ini mobil ini dijual kok, mobil ini dijual dengan harga tuh yang udah saya taruh di deskripsi atau yang udah lewat, ada yang lewat. Dan untuk pajaknya nih pasti kalian akan nanya pajaknya ya. Mobil Avanza ini dia pajaknya itu per tahunnya itu sekitar 2.500.000-an. Ya memang cukup mahal juga sih ya sebuah mobil MPV ya, namanya juga mobil buat keluarga ya. Ya wajar sih dengan pajak segitu, tapi kan dengan bodi yang cukup lumayan ini kan, dan bisa menampung sekitar 7 orang ada ya di mobil ini, ya cukup oke sih. Dan mobilnya cukup gesit sih sebenarnya sih mobil Avanza ini, walaupun tenaganya sih emang nggak terlalu ini banget ya. Tuh ada yang lewat tuh, saya bilang tenaganya berapa horsepower dan torsinya berapa ya, walaupun dia ini RWD ya, RWD. Nah untuk duduk belakangnya sih cukup nyaman juga sih si Avanza ini ya, di baris kedua atau baris ketiga ya. Walaupun baris ketiga sih sebenarnya menurut saya sih ya kurang gimana, itu kan buat kasta terendah biasanya. Tapi sayangnya untuk bagasinya mobil ini dia tidak mempunyai space, kalau bangkunya itu tidak terlipat ya. Kalau bangku itunya tidak terlipat. Tapi kecuali kalau nggak bawa 7 orang ya oke sih, ada space bagasi gitu kan. Dan untuk bentuknya mobil ini memang generasi kedua ini memang agak gimana gitu ya. Ada yang bisa bilang bagus, ada yang bisa dibilang jelek. Jadi ya 50-50 gitu ya kalau ngeliat Avanza yang generasi kedua ini, kalau menurut saya ya. Ini jujur aja sih pendapat saya pribadi, dan saya jujur aja ngeliat Avanza ini emang dulu nggak terlalu wah banget gitu ya. Tapi akhirnya saya bisa ngerasain nyetir sendiri, apalagi itu dapet yang Matic ya buat test drive-nya. Soalnya jujur aja kalau manual agak kurang enak gitu. Tapi jujur nih mobil ini masih enak banget loh. Apalagi ini kilometernya ini baru 79.000. Ya memang sih nggak terlalu rendah-rendah amat. Tapi kalau dengan ukuran segitu sih cukup rendah, nggak terlalu yang yang tinggi-tinggi banget. Kecuali kalau udah 100.000, oke lah. Tadi saya juga ngeliat itu kayaknya 19.000 gitu ya. Kalau 19.000 berarti ini mobil ini antik dong ya. Benar-benar dijaga ya keasliannya ya. Tapi jujur sih ini bantingannya masih enak banget di mobil, masih enak banget. Kalau kalian bener-bener ini, saya udah nyetir sendiri, nyoba sendiri nih, bantingannya masih enak banget, masih enak, dan bisa dibilang nih oke lah, cukup oke lah.
mobil tahun 2013 bandingannya masih oke, walaupun memang tadi yang saya udah bilang dia belum ber-airbag dan belum ber-ABS tuh mesinnya. Remnya. Mesinnya kalau yang ini juga 1300 ya untuk tipe G ya. Tapi nggak terlalu bunyi banget ya. Itu tadi ngeliatin speed bump yang kenceng, agak sedikit godlak sih. Walaupun memang peredamnya ya kurang sih, namanya juga mobil apa sejuta umat ya. Jadi peredamnya emang agak sedikit kurang. Tapi AC-nya cukup kencang loh. Dan kalau yang ini dia bagusnya sudah double blower, jadi udah mantep lah ya. Jadi baris kedua dan ketiga sudah mendapatkan AC yang udah layak gitu lah ya. Karena dulu kan waktu awal-awal R3 kan juga kan dia itu kan yang pertama belum double blower, jadi masih single blower. Kalau yang sekarang dia udah double blower. Jadi Avanza generasi kedua keluar, tapi dia udah bagusnya yang sudah yang apa ya, yang udah double blower. Jadi lebih enak dan lebih adem gitu ya. Dan bagus ya untuk yang generasi kedua ini. Si Avanza ini dia pintu belakangnya udah bisa buka dari belakang. Jadi di sebelah kanan itu hanya tuas tangki bensin ya. Karena kalau yang generasi yang pertama Avanza itu dia itu buka bagasinya dari dalam. Jadi kayak mobil sedan lah ya istilahnya ya. Kayak mobil sedan atau kayak mobil city hatchback gitu ya. Ya pokoknya seperti itulah ya. Dan memang sih untuk bodinya memang nih kalau ini coba nanti kita agak sedikit nih kalau jalanan lagi agak sepi nih, jalanan lagi rame, kita mau coba body rollnya tuh seperti apa sih Avanza itu. Sebenarnya sih enak coba di jalan tol, tapi karena lagi nggak pengen ke jalan tol, sudahlah kita jalan biasa aja. Tadi ngeliat posisi itu masih nyaman banget loh. Bagi kalian nih, kalau ini mobilnya dijual ya, bisa kalian hubungi aja nomor yang ada di deskripsi atau nomor yang lewat itu, karena mobil ini lagi dijual ya. Cukup oke sih emang mobil ini, walaupun tahun 2013, tapi ini cukup mulus kok mobilnya, benar-benar mulus, masih bagus semua dan masih ori. Tapi memang Matic-nya responnya emang agak sedikit lemot sih kalau menurut saya, tapi ya not bad lah. Orang mepet aja ya. Itu sih saya ini jujur aja nyobain Avanza ini ya cukup oke lah ya, apalagi yang Matic ya. Memang si Matic enak nggak pakai kopling gitu ya istilahnya, tapi ya itu tadi dia Matic-nya emang agak sedikit kurang respon ya. Ada pokoknya gitulah, jadi ngomongnya bolak-balik doang. Nah abis ini kita coba masuk ke sebuah komplek. Jujur sih emang untuk radius putarnya mobil ini nih cukup oke sih dia. Jadi putar kita pas lagi belok itu kita tuh emang nggak terlalu ngambil yang terlalu besar banget gitu ya kan. Nih coba nih kita mau belok nih, abis ini kita mau masuk belok, tapi antri nih karena ya namanya pertigaan pasti macet. Emang bener-bener radius putarnya tuh kecil, jadi enak gitu pas belok. Enak banget gitu. Dan karena setirnya juga ada power steering sih ya, udah yang APS dia. Kalau yang si Avanza ini kalau nggak salah dia ada APS, jadi udah oke sih, udah enak gitu. Untuk spionnya mobil ini juga sudah menggunakan electric mirror ya kalau untuk yang tipe G, kecuali yang tipe E dia sama sih udah electric mirror juga, tapi dia sudah masih warna body. Kalau untuk yang tipe G dia sudah menggunakan chrome spionnya. Tapi memang nggak ada istimewa ya kalau di dalam mobil ini ya, biasa aja gitu suasananya gitu. Tapi namanya juga mobil buat keluarga gitu kan, orang nggak mikir kemewahan, yang penting bisa memindahkan suatu tujuan dari titik A ke titik B gitu kan. Dan bagusnya mobil ini semuanya memang udah menggunakan power window ya. Untuk kacanya nih, buka kacanya dia semuanya udah menggunakan power window. Dan bagusnya kan waktu awal R3 itu kan dia power window-nya autonya itu cuma hanya di super, dan itu dia cuma hanya auto down doang ya kalau si R3. Kalau Avanza dia bagusnya sudah menggunakan auto up juga, jadi selain auto down auto up juga, jadi udah bisa dibilang cukup oke sih si Avanza ini. Tapi memang sayangnya dia kuncinya itu loh yang masih, yang menurut saya tuh pada awal-awal dia masih menggunakan kunci besi doang gitu loh. Jadi kayak mobil-mobil ya bisa dibilang kayak LCGC sih. Malah sekarang LCGC mobilnya itu sekarang pakai immobilizer loh, jadi lebih keren dan lebih bagus gitu kan. Wah itu benar-benar kalah bener ya pada awal-awal mobil ini keluar ya. Tapi ya nggak jelek-jelek amat sih kalau menurut saya.
Tapi emang sih sayangnya karena mobilnya menggunakan mesin kunci besi itu, jadi mobil ini dulu tuh emang agak jadi rawan untuk maling ya jadinya. Makanya orang-orang sih emang pada preventif dengan menambahkan alarm sih. Itu alarm tambahannya udah ada ya di mobil ini, udah dikasih alarm jadi lengkap. Dan untuk suasana tipnya, mobil ini juga masih menggunakan tip yang ori ya. Jadi tipnya ini sama pemilik yang sebelumnya dia belum diganti, jadi masih menggunakan tip yang ori, tip CD ya, CD tapi bukan yang kaset tapi yang CD, tip yang CD. Dan ini yang benar-benar asli Toyota loh tipnya loh, jadi benar-benar orinya ya. Kalian beli mobil ini ya nggak nyesel-nyesel amat sih, karena ya kilometer belum sampai 100.000, bantingannya masih enak. Walaupun memang kalau Avanza itu metiknya emang agak lemot. Ini menurut pendapat saya ya, tapi enak kok. Ini kalau lari di tol nih enak banget mobil. Tapi memang sih Avanza itu emang yang pada tahu ya, saya udah nonton review siapa, mobil apa siapapun, itu emang Avanza itu body rollnya memang terlalu gimana ya, dia terlalu limbung untuk mobil ini. Karena ya itu tadi, karena dia pakai ban ukurannya tuh nggak begitu besar ya, di ukuran ring 14 atau ring 13 itu kalau nggak salah. Jadi ya wajar sih body rollnya jadi agak gimana gitu kan. Makanya kan jadi kayak bannya kecil tapi bodinya gede, itu kayak kebanting gitu istilahnya kan. Tapi kalau ini buat kalian nih yang keluarga baru nih yang beli mobil ini, ya cukup oke sih, cukup enak. Dan wah, ini yang baru bisa pengen beli mobil, enak banget sih ini mobil. Apalagi Matic gitu kan, Maticnya juga masih halus gitu kan, masih permindahannya lembut ya. Tapi memang tadi yang saya bilang agak lemot doang sih. Maksudnya lemot itu udah mati ya, mobil Avanza Maticnya emang agak kurang sih menurut saya, beda sama si R3, Mobilio malah saya belum. Kalau Mobilio malah lebih agak lambat lagi karena CVT ya. Jadi ya gimana ya, aduh truk lagi. Oke, dapet. Ngeri tadi nggak dapet ya. Kalau Mobilio kan malah pakai CVT itu Matic ya dia. Kalau yang ini kan Maticnya masih Matic konvensional ya, sama sih kayak si Xenia, Matic 4 percepatan gitu kan. Tapi kalau di tol nih jujur asik sih sebenarnya nih kalau buat kita bawa di tol, tapi lagi nggak masuk tol kita jadi bawanya pelan-pelan santai test drive-nya. Nah, abis ini kita coba mau ke putaran balik nih. Kita mau coba muter balik ya abis ini nih. Nah, Avanza tuh uniknya juga mempunyai kunci otomatis gitu ya. Jadi kalau kita mobil di jalan berapa meter, ya itu udah ngunci seperti ini. Jadi udah bisa dibilang oke lah ya. Mantap banget. Oke, ini kita akan mendapatkan putaran balik ya. Coba apakah tadi kan waktu belok ke kiri atau kanan kan kayak enak banget gitu, dia putarannya itu nggak terlalu besar radiusnya. Tapi coba kalau muter balik dia apakah langsung sekali doang dapat, apa kita pakai mundur. Soalnya kalau lawannya tuh ada yang nggak dapat soalnya. Dan bener radius putarnya dia emang bener-bener kecil, jadi enak kalau langsung buat muter balik nih, enak banget ini Avanza ini. Nah, jadi mobil itu memang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Jadi ya itulah kalau menurut pendapat saya ya. Kalau menurut saya memang kalau Maticnya mobil ini emang agak sedikit lemot. Tampilannya kalau masih standar banget ya seperti itulah ya. Tampilannya yang masih standar banget, masih tip CD. Dulu kalau awal-awal di 2004 mah, yang 2004 sampai 2010 tuh yang itu dia masih tipe kaset gitu kan. Emang sebagian kalau yang tipe S-nya dia sudah double din gitu ya, tapi double din masih yang biasa, belum yang layar gitu ya. Beda sama sekarang apa-apa sekarang lebih ke pakai layar gitu ya. Kalau yang sampai facelift terakhir nih, nggak tahu nih Avanza itu generasi ketiga nanti seperti apa ya. Saya juga masih belum masih penasaran gitu sama Avanza yang generasi ketiga ya, seperti apa ya. Kita lihat aja nanti, tunggu aja, nggak tahu akan launching kapan. Tapi spacesuitnya sih banyak sih orang-orang itu senengnya tuh yang kayak apa ya namanya apa gitu. Jadi konsepnya suka dibawa ke Indonesia ya kalau lagi di pameran Gias atau IMS. Tapi apa ya, sampai sekarang tuh Avanza generasi ketiga itu belum terlihat ya wujud aslinya gitu. Jadi kapan kita nggak tahu, tunggu aja untuk Avanza generasi ketiga. Oke, itu aja videonya hari ini mengenai
Toyota Avanza ini ya, Toyota Avanza G 2013. Ini kita cuma test drive dan berbagi pengalaman aja sih ya. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.